kata yang kita tidak terduga-duga mungkin. Sang Satria Piningit ini bisa membuka dengan susah payahnya. Masyarakat ini berandai-andai tidak memiliki jiwa kepahlawanan, tidak kembalinya jiwa pahlawan itu nggak kembali. Niscaya dengan secepat kilat Indonesia akan hancur lagi. Om wilahing jati nubuni hajat jati luluku Nusantara tapi uluk salamuli. Cerita mana saya itu takut menyinggung atau takut menyentuh dengan perasaan orang lain gitu loh, perasaan yang pada melakoni yang topik ini topik itu, ada yang ada UB ada apa, saya tidak akan berbicara yang kesana lah. Yang jelas pertanyaan ini adalah ekonomi Indonesia sekarang udah hancur. Mengapa hancur? Dikatakan hancur, kemakmuran banyak, kesengsaraan juga banyak, ketimpangan itu ibaratnya bukan kesengsaraan ya, ibaratnya yang kurang sejahtera juga banyak yang itu. Bahkan saya menyatakan kemungkinan 85% masyarakat ini adalah, kecuali yang cuek-cuek saja atau menebalkan ketidakpedulian itu, rata-rata goyang. Kelihatannya kepenak, kelihatannya merengangah secara wong Jawa, tapi jangan merengangah. Bagaimana tidak? Naik mobil kelihatannya enak, mobilnya mungkin cap keri, ditambah dik, keri lah nganggo gitu. Naik motor mungkin nganggo, rumah nyicil, nyicil gitu. Jadi nominal kesejahteraan ini tidak ada begitulah. Hampir-hampir tidak ada. Kesejahteraan loh ya. Kemakmuran nampaknya iya wah. Tapi kesejahteraan saya pikir adalah, sejahtera itu kan, kembali lagi saya pernah mengatakan, damai, tentram, sejahtera. Ini manusia baru bisa beribadah secara jejak. Gitu. Tanpa ada sebuah kedamaian, tanpa ada sebuah kesejahteraan, tanpa ada sebuah ketentraman, keamanannya dan sebagainya keganggu, saya beribadah pun atau kebaktian pun atau melaksanakan dharma yang wajib itu kan sama tuh, hanya berbeda bahasa saja. Ini saya akan kesulitan lah, hanya mimik belaka atau lipstick belaka. Ada yang sembahyang atau sholat atau apa, tapi pikirannya kemana-mana gitu, artinya enggak. Sedangkan sholat yang diterima atau ngesti yang diterima atau sembahyang diterima itu kan harus yang khusyuk. Lagi kebangkitan ekonomi Indonesia nanti pada saatnya bukan berarti saya tidak percaya adanya harta amanah. Sekali lagi ya, bukan berarti saya tidak percaya dengan adanya harta amanah. Namun sesuatu akan terbayarkan. Kemungkinan ini bisa jadi ada. Tapi ibarat baju ini akan diberikan manakala sudah dibeli. Ibarat baju akan diberikan manakala sudah dibeli. Artinya bahwasanya ini yang melakoni sungguh-sungguh enggak. Terus kalau sungguh-sungguh menurutnya, belum tentu sungguh-sungguh menurut alamnya, menurut Allahnya. Ini cerita harta amanah gitu loh ya. Ya taruhlah, saya tidak akan mencampuri, dan saya juga kalau mengamati saya mau memantau, tapi saya tidak akan mencampuri, monggo-monggo saja yang bercerita itu. Tapi saya tidak akan bercerita sebelum saya akan melakoni, saya mengetahui sendiri atau orang lain melakoni, saya ngulani gitu. Lalu berbicara kebangkitan Nusantara ini, kebangkitan ekonomi Nusantara ini, saya yang terlebih akan meyakini kepada munculnya, kalau boleh dikata itu Sang Satria Piningit itulah nanti pemimpin yang tanpa diduga-duga itu, yang akan memulihkan jiwa-jiwa
bangsa Indonesia patriotisme sejati atau jiwa kepahlawanan, ya, secara seksama bangsa ini memikirkan bangsa ini. Gitu. Kalau dulu mengusir penjajah, bagaimana bisa menjajah? Bagaimana ini nanti bisa Indonesia terlepas dari utang? Begitu loh. Kemungkinan bisa secara seksama orang, ya saya nggak tahu konsepnya, yang jelas saya lebih meyakini kepada konsep Sang Satria Piningit ini nanti ya, yang bisa membawa setiap manusia ini. Kemarin kan sudah muncul nih kata-kata bela negara, Pak ya? Ya, itu. Mungkin dengan slogan itu, tapi yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan instruksi yang keras, walau tidak memaksa, tapi nanti dilalah itu pada terpanggil. Bagaimana nih? Kalau dulu mengusir penjajah saja bisa, kenapa sekarang? Kalau dulu merdeka atau mati, sekarang lunas utang atau mati, gitu loh. Ya, kan, lunas utang atau kita hidup sederhana, gitu loh. Artinya masing-masing mungkin akan tergerakkan untuk bisa memikirkan utang Indonesia, begitu loh. Orang carut mawut, nggak saling tubrukan. Kalau sekarang kan anggaran negara ini saja kan, maaf kata, dengan adanya proyek kan yang kebagian mungkin nanti tidak ada sistem tender sistem umpamanya gitu. Semua adalah padat karya umpamanya gitu loh. Umpamanya kalau istilah sekarang saja lah yang masuk akal. Lalu yang lebih itu lagi mungkin otoritas Pancasila ini, artinya kembali kepada jiwa nasionalisme, kembali kepada spiritual Nusantara yang sejati. Nah inilah mungkin yang terkait dengan mendulangnya harta amanah ini mungkin loh, kemungkinan besar. Artinya kalau kambing itu kan harus makannya itu rumput, Mas. Tidak bisa kambing itu dikasih makan daging ibaratnya. Mungkin dia akan menghindar malah gitu. Yang saya maksud kaitannya dengan itu pengibaratannya adalah kalau Nusantara ini, ya nggak bisa dong tanpa spiritual Nusantara yang sinergi dengan Nusantara ini, dengan keluhuran Nusantara, dengan bumi Nusantara. Contoh lah, saya meyakini apapun alasannya, ini maaf saya itu bukan keakuan atau kalau di tanah Jawa ini pada asalnya, pada awalnya mau menghubung, ibaratnya begini loh. Kata itu kalau saya berkata ibaratnya ngawe itu mengambil buah nggak bisa, itu harus pakai sogrok. Sogrok itu apa ya? Kalah. Iya itu. Ibaratnya songgol lah. Memetik buah saya ibaratnya jauh dari saya kan harus pakai perantara. Artinya kalau kita mau terhubung dengan yang gaib, karena tidak bisa, karena itu saya dengan lantunan kata-kata yang saya bacakan di Kemenyan dan di bunga ini dengan semerbaknya itu nanti akan sampai gitu loh. Nggak bisa ibaratnya digaduhi atau diganti dengan yang lain. Artinya kambing ini makannya tetap rumput, nggak bisa diganti dengan daging, nggak bisa diganti dengan yang lain gitu loh. Nah, kalau anjing, ya maaf kata, makannya juga daging pada umumnya gitu. Jadi ketika tanah Jawa ini, ketika Nusantara ini, nilai-nilai spiritual sejati Nusantara ini, yang di Ambon ya spiritual Ambon, yang di Jawa spiritual Jawa, kembali itu, niscaya restu leluhur ini akan sangat berat, Mas. Ibarat, yaitu kambing dipaksa harus makan daging, gitu loh. Bukan berarti dagingnya ini nggak enak, daging untuk manusia saja sehat. Tapi ketika dikasihkan makan kepada kambing, ya niscaya daging itu tidak akan termakan. Yang saya maksud, nilai spiritual sejati Nusantara ini dan jiwa kepahlawanan ini nanti akan timbul seiring dengan itu niscaya secara seksama hutang Indonesia akan teratasi. Lalu kaitannya dengan harta amanah, kemungkinan bisa setelah manusia atau bangsa ini melakoni jiwa kepahlawanan dan terus kembali kepada nilai spiritual yang sejati dan terus ada yang melakoni. Ibarat kita mau dapat duit nih, ya saya harus kerja dulu baru dibayar gitu loh. Artinya apabila ini sudah sinergi, jiwanya sudah sinergi, spiritualnya sudah yang sejati, terus ada yang melakoni hal yang ibaratnya khos atau
yang terkhusus untuk bisa menghubung dengan wahyunya Nusantara ini dengan sinergi dengan restu leluhur, dengan ridho Allah, alam gitu, sudah menyatu, niscaya tidak menutup kemungkinan juga harta amanah ini akan terdulang, baik nanti ibaratnya dilalah orang nyangkul, nemu, kalau sekarang nih banyak nih yang nyangkul terus nemu prasasti yang berupa, tidak menutup kemungkinan juga nanti mencangkul dilalah di situ ada logam mulia dan sebagainya yang bisa itu, dan yang mencangkul itu juga tuh, wah kebenaran ini, kebetulan nih nanti bisa untuk andil saya nyerutang negara begitu. Jadi saya tidak muluk-muluk, mungkin tidak menutup kemungkinan ada kaitannya dengan harta amanah, tapi yang lebih pokok ini adalah perilaku bangsa ini kembali ke jiwa pahlawan dan kepada nilai spiritual sejati Nusantara ini. Nah itu kan sulit, Mbak, jiwa kepahlawanan di kala kondisi seperti ini, apalagi di satu sisi masyarakat juga sudah sangat membutuhkan istilahnya infus atau asupan untuk menyelamatkan jiwa masyarakat dan juga bangsanya itu, Pak. Begini Mas, kembali lagi kepada Giri Rusi Jalmotang Keno Kiniro. Sekarang manusia berkata sengsara, dosa enggak? Merasa dirinya sengsara, dosa enggak? Kita loh, hamba Allah yang telah dikaruniai seperti ini, kok kita masih berkata sengsara? Dan ini nanti masih lumrah. Nikmat manakah yang kau dustakan? Iya, nikmat mana yang kau dustakan gitu. Sebenarnya manusia merasa sengsara saja ini sudah enggak itu. Enggak boleh sungguhnya gitu loh. Jadi ketika nanti manusia sudah meraung, sudah tidak berkendali, saya yakin kekuatan alam ini akan berbicara. Contoh, Gunung Merapi, Gunung Sinabung sekarang sudah saling mengembus ya. Ketika ini kan kita masih sejahtera nih, tapi perasaannya kan sudah menderita banget itu. Merasa menderita ini, lah begitu nanti ini digerakkan oleh alam, maksud saya. Masyarakat ini nanti digerakkan oleh alam. Begitu dier, terus mungkin yang dikatakan megateras itu, niscaya semua akan bersatu, Mas. Bersatu terus nanti mijilah di situ, maaf kata, sosok yang bisa meredakan ini dan lalu berkata, dan apabila kemungkinan gitu tidak mau melaksanakan ini, niscaya engkau akan sengsara selama-lamanya gitu ibaratnya. Bukan cuma engkau, tapi mungkin anak cucu engkau gitu loh. Anak cucu kita ini, mari kita seperti ini gitu loh. Jadi ketika nanti, artinya saya akan mengatakan, panguasaning Gusti tan kinoyo tan keno kinoyo poe gitu loh. Ini keadaan seperti ini jangan dianggap akan seperti ini terus begitu. Bisa jadi nanti akan disengsarakan yang maha dahsyat. Lalu setelah disengsarakan malah bersatu karena sudah tidak ada yang diperebutkan. Ini logika gitu, kalau saya masih agak belajar kedewasaan, jadi kadang rasionya masih tinggi. Ketika sudah dalam kondisi seperti itu, bencana di mana-mana istilahnya, terus terjadi chaos secara alam gitu kan, chaos secara alam dan mungkin secara perpolitikan, secara kebangsaan dan lain-lain. Ya lalu nggak ada itunya dong, Bang. Semua sudah gitu loh. Lalu harta tersebut buat apa? Kalau begini Mas, saya paham mungkin arahnya ke Fosmayer ya. Iya, kalau terjadi force iya kan? Gitu kan. Itu. Saya akan mengatakan sesungguhnya bisa jadi dengan keajaiban nanti ada pemutihan dunia, bisa gitu. Tapi saya belum ke sana Mas. Artinya saya tidak bisa nanti mengatakan yang seperti itu nanti pada berandai-andai dong gitu loh. Sedangkan sementara orang yang sedang melakukan sungguh-sungguh untuk kebangkitan Nusantara, kira-kira ada nggak yang setulus-tulusnya? Ada, Pak. Ada kan? Nah nanti ketika itu sudah bersusah payah, bagaimana saya membayangkan yang sedang melakukan setulus-tulusnya itu, lalu masyarakat berandai-andai kira-kira seperti apa? Jadi kita harus memberikan gambaran yang pahit dong. Itu yang saya maksud demikian. Artinya saya paham itu, secara logika memang itu, tapi saya pernah mengatakannya. Dan katakanlah, hai seluruh manusia, ada kekuatan lain di sisimu yang engkau tidak mengetahui dan alam itu mengetahui. Dan sebagiannya pasti akan diberitahukan kepada orang yang telah diberikan petunjuk.
Itu. Saya akan mengatakan kalau etika sombong saya mungkin adalah sangat mudah membayar utang Indonesia. Etika sombong loh. Tapi pantaskah saya demikian? Jadi artinya saya tidak bisa membuat bangsa ini berandai-andai. Jadi ini loh beban negara berat. Makanya jiwa patriotisme kita harus bangun kembali. Andai kata nanti maaf kata yang kita tidak terduga-duga mungkin Sang Satria Piningit ini bisa membuka dengan susah payahnya. Masyarakat ini berandai-andai tidak memiliki jiwa kepahlawanan, tidak kembalinya jiwa pahlawan itu nggak kembali. Niscaya dengan secepat kilat Indonesia akan hancur lagi. Bisa dipahami ya? Bisa dengan kata lain, di konten panjenengan dulu itu ada Satria Piningit membangun jiwa kan. Nah itu kalau jiwanya belum tertata, ibarat emas tidak segunung, mungkin ini akan gitu kan? terbuka gitu loh. Dan andai kata terbuka pun akan hancur. Itu. Jadi saya akan mengatakan bangsa ini mesti kembali kepada jiwa kepahlawanan dan kembalilah kepada nilai spiritual jati Nusantara. Jangan sampai terpengaruh dengan kemusyrikan, jangan sampai maafin. Gitu. Artinya saya mengatakan, saya meyakini juga yang namanya kambing jangan engkau sekali-kali mengasih makan daging. Dan janganlah daging engkau kasih makan rumput. Begitu loh. Artinya, empan papan lan lambe ati. Spiritual Nusantara adalah spiritual Nusantara. Saya juga tidak menyalahkan paham dari Mansapraja, Mas. Iya kan? Jadi, saya pernah mengatakan juga, belum pernah sekalipun Nusantara ini menjadi negara aliran tertentu atau negara agama kasarnya gitu. Jadi siapa yang menjadi pemimpin di Nusantara ya harus berjiwa Nusantara. Siapa yang menjadi pemimpin di Saudi Arabia juga harus berjiwa Saudi Arabia. Saya juga telah membuat konten yang seperti itu. Artinya jangan pernah kita meremehkan ibaratnya tabiat keluhuran kita masing-masing. Yang namanya Inggris jangan membayangkan jadi Indonesia. Indonesia jangan membayangkan menjadi Inggris. Artinya duduk pada porsinya masing-masing. Jadi intinya kebangkitan ekonomi Nusantara ini kembali kepada bangsa ini akan seperti apa. Namun apabila tidak kembali kepada amanat kemerdekaan ini, para pendiri bangsa, niscaya akan hancur selama-lamanya. Lah kita berharap yang terbaik, otomatis kita juga, saya pribadi tidak menghendaki Indonesia hancur. Mari kita secara sesama menghayati betapa pedihnya Ibu Pertiwi ini, dan kita menghendaki juga jangan cuma berkata NKRI harga mati, namun bagaimana NKRI ini bisa tertolong, NKRI ini bisa ibaratnya terjadi kejayaan ekonomi dengan yang kejayaan ekonomi dalam arti stabilitas ekonomi yang mapan, yang tidak saling memameri, yang tidak berlomba-lomba dalam kompetitif dalam hal kemewahan begitu. Kembali kepada konsep, kalau sudah spiritual Nusantara ini sudah berjalan kembali, ini saya kesederhanaan ini, bangsa ini adalah bangsa yang sederhana, Mas. Tidak adanya kesederhanaan itu kan selalu ada penjajahan lah, baik penjajahan ideologi maupun penjajahan fisik maupun penjajahan ekonomi maupun itu, sehingga dibuat bangsa ini menjadi berlomba-lomba dalam kemewahan. Nah, bangsa ini nanti sudah ibaratnya ora kagetan, ora gumunan, tidak kalah oleh sorotnya mewah, manakala sudah ada pemimpin yang bisa memberikan suri tolada. Tidak lain dan tidak bukan kebangkitan ekonomi itu niscaya akan bangkit, dan melalui sosok yang kita dambakan itu, saya yakin sosok yang akan bisa memimpin ini akan membangkitkan ekonomi Indonesia, bukan yang bukan pemimpin yang sekarang sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi ini saya masih diam. Sebab kebaikan itu ada kebaikan sejati, ada kebaikan yang lipstick gitu loh. Artinya saya nggak akan menyoroti ke dalam lah. Orang berpura-pura baik banyak loh gitu loh. Ya. Tapi ini nanti pemimpin yang membawa kebajikan di atas kebaikan gitu. Pemimpin yang bisa memberikan suri teladan dan akan menggerakkan baik masyarakatnya, ya, bangsanya maupun alamnya, untuk serta-merta Indonesia bisa bangkit secara ekonomi, kembali kepada jiwa pahlawan, dan kembali kepada sejati Nusantara, spiritual jati Nusantara. Saya rasa kebangkitan ekonomi, ya saya pernah kemarin mengatakan juga ya,
hancur atau tidaknya saya berkeyakinan pada windu depan ini. Saya yakin pula nanti ada sebuah, mungkin kalau revolusi saya terlalu kasar ya, tapi bisa jadi terjadi revolusi alam yang akan mengangkat untuk menunjukkan kepada sosok pemimpin yang betul-betul sudah dinas oleh alam untuk memimpin Indonesia, dan sekaligus memimpin itu saya yakin akan membangkitkan ekonomi Indonesia, baik dari jiwanya dibangkitkan, jiwa kebangsaannya, lalu ekonomi, kembali lagi tadi pertanyaannya apa kaitannya ada dengan harta amanah. Kemungkinan saya meyakini harta amanah ini ada, tapi saya tidak membidik kepada itu, yang penting melakoni dulu, niscaya itu akan bisa terlaksanakan dengan mungkin serta-merta juga gitu. Serta-merta bisa menutup utang Indonesia, lalu jiwa bangsa ini kembali ke pahlawanan, sehingga niscaya Indonesia, saya berharap akan menjadi mercusuar dunia pada windu depan malah. Sekali lagi saya katakan, kebangkitan Indonesia nanti oleh pemimpin yang tidak disangka-sangka, yang bisa mengembalikan kepada jiwa kepahlawanan, lalu mengembalikan secara tegas kembalilah kepada nilai spiritual Nusantara yang sejati. Saya rasa demikian. Terima kasih.